Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ada waktu bisa melanjutkan pengajian kitab Al-Mizan Al-Kubro. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin, khususan muallif hadal kitab Al-Mizan Al-Kubro Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada penjelasan pengajian yang lalu, al-qaulu fil afdoli minas sunani ma'al mafduli falaysa minal adabi ay yaf'ala al-mafdula ma'a qudratihi ala fi'lil afdoli. Jadi dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, kita menemukan ada ibadah sunnah yang al-afdol, ada yang paling utama, ada ibadah sunnah yang standar saja gitu, al-mafdul. Nah, tidak termasuk orang yang punya etika, katanya falaysa minal adab, adalah orang yang melakukan ibadah yang standar, yang biasa, tapi sebenarnya dia mampu untuk melakukan ibadah yang lebih utama gitu. Jadi dalam konteks ibadah-ibadah sunnah itu ada level-levelnya, ada level al-afdol, ada al-mafdul. Nah, al-afdol ini ibadah sunnah yang paling utama gitu. Al-mafdul itu berarti ibadah sunnah yang sebawahnya, sebawahnya afdol, ya sunnah yang biasa gitu. Nah, kalau seorang itu sebenarnya mampu melaksanakan al-afdol yang lebih utama, tapi ternyata dia melakukan ibadah yang lebih rendah dari ibadah yang al-afdol, maka itu laisa minal adab, itu bukan termasuk etika gitu. Jadi artinya etikanya adalah kalau mampu, fisiknya fit, ya kan, lalu sehat, maka setelah melakukan ibadah wajib, alangkah baiknya melakukan ibadah sunnah yang paling utama gitu. Yang paling utama dulu, lalu kemudian kalau sudah selesai, baru kemudian ibadah sunnah yang standar gitu. Nah, jangan kebalik. Fisiknya mampu untuk melakukan al-afdol, ibadah yang lebih utama, tapi dia melakukan ibadah yang biasa gitu, atau ibadah sunnah yang biasa yang tidak termasuk kategori afdol gitu. Nah, fa'ulima annal masnunat, ya kan, turja'u ila martabataini kadzalika. Nah, maka diketahui bahwa ibadah-ibadah sunnah itu pun dikembalikan juga kepada dua level. Artinya martabataini ini adalah takhfif dan tasydid, meringankan dan memberatkan. Jadi dalam persoalan di atas dijelaskan tentang ibadah wajib, ya, ibadah wajib itu juga ala martabataini, berada pada dua level gitu. Level yang pertama adalah level ketat, berat. Level yang kedua adalah takhfif, ringan gitu. Demikian juga kadzalika, ya kan,
demikian juga al-masnunat, ibadah-ibadah yang disunahkan, itu juga demikian. Ada yang dua level itu, level yang ketat dan level yang ringankan gitu. Jadi kalau dicontohkan di atas itu kan kita wajib wudhu sebagai syarat dari sholat gitu. Syarat wudhu itu harus ada air gitu kan. Nah, bagaimana kalau tidak ada air? Nah, kalau tidak ada air ya cari dulu. Cari sampai ketemu, ternyata sudah betul-betul dalam jarak berkilo-kilo tidak ditemukan air, maka boleh tayamum gitu. Nah, menggunakan air itu tasdid, ya kan? Hukum yang standar gitu. Nah, kalau tidak ada air maka takhfif, diperbolehkan untuk bertayamum, itu untuk meringankan seseorang untuk melakukan sholat gitu. Nah, begitupun di hal-hal yang sunnah gitu. Kalau dalam kondisi normal maka tasdid, standar, ketat gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan di mana abnormal, tidak normal, maka ibadah sunnah pun takhfif, turun menjadi sesuatu yang meringankan, ya kan. Fayuqaddamu al-afdalu 'alal mafduli nadban ma'al qudrati fayuqaddamu al-ula syar'an 'ala khilafil aula wa in jaza tarkul afdali wal mafduli as-salatan. Maka al-afdal, ibadah sunnah yang lebih utama, itu harus diprioritaskan daripada ibadah sunnah yang utama. Dan itu disahkan dengan syarat ma'al qudrah, dengan syarat membersamai kemampuan, artinya mampu melakukan al-afdal, ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang utama gitu. Maka ibadah yang lebih utama itu harus diprioritaskan, sebagaimana diprioritaskan yang pertama itu menurut syara ala khilafil aula, berbeda atas khilafil aula, yang bukan pertama gitu ya. Meskipun tarkul afdal wal mafdul as-salatan itu jaza, meskipun boleh sebenarnya meninggalkan ibadah yang sunnah lebih utama ataupun ibadah sunnah yang utama, itu pada dasarnya boleh. Ya karena kan kalau kita rujuk dalam kitab usul fikih ya, kalau sunnah itu kan ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi atau ala tarkihi. Jadi hukum sunnah itu orang yang mengerjakan akan mendapatkan pahala, tapi orang yang tidak mengerjakan ya tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan siksa. Sehingga sejatinya al-afdal wa mafdul, ibadah sunnah yang paling utama dan ibadah sunnah yang utama itu sejatinya boleh-boleh saja ditinggalkan. Artinya tidak dapat dosa, tidak dapat siksa gitu, karena sunnah gitu. Nah, tapi kalau ingin mendapatkan ziyadatul thawab, mendapatkan bonus pahala, maka maka mau tidak mau harus melakukan ibadah sunnah gitu ya. Nah, cara melakukan ibadah sunnah secara etika adalah al-afdol dulu, diutamakan ibadah yang lebih utama daripada ibadah sunnah yang utama gitu loh. Nah, faman aroda adamal lumi fala yanzilu ilal mafdul illa in ajiza anil afdol. Barang siapa yang
uh, tidak ingin mendapatkan bulian atau tidak ingin mendapatkan celaan, ya maka orang itu jangan turun ke level al-mafdul. Artinya ke level ibadah yang utama. Ya, kecuali orang itu memang betul-betul tidak mampu mengerjakan ibadah sunnah yang lebih utama, gitu. Jadi kalau orang itu mampu mengerjakan ibadah sunnah yang lebih utama, ya kan, mampu nih. Nah maka itu kalau dia turun, ya kan, artinya tidak melakukan al-afdol tapi al-mafdul yang dia lakukan, nah maka itu tidak baik gitu. Nah tapi kalau memang dia tidak mampu untuk melakukan al-afdol, ibadah sunnah yang lebih utama, tidak mampu, mampunya mengerjakan ibadah sunnah al-mafdul, ibadah sunnah yang utama, maka ya itu tidak apa-apa gitu. Jadi artinya bahwa dari penjelasan di atas dan nyambung sekarang ini, konteks yang hukum wajib dan hukum sunnah ini berarti yang namanya hukum syariat itu sangat tergantung dengan kondisi objektif af'alul mukallafin. Jadi pekerjaan orangnya, mukallafnya gitu. Orang yang melakukan atau merealisasikan syariat itu, melakukan atau merealisasikan kewajiban dan sunnah itu. Karena di dalam usul fikih itu yang namanya hukum itu khitabullah itu kan muta'allaq ala af'alil mukallafin. Jadi hukum itu doktrin-doktrin Tuhan yang bergantung atau digantungkan, tergantung pada apa? Pekerjaan-pekerjaan objektif mukallaf. Orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh, dewasa, berakal gitu ya. Dan muslim gitu ya. Nah demikian juga soal skala prioritas. Ibadah yang lebih utama, ibadah yang utama, ibadah yang standar gitu. Itu pun tergantung pada kondisi objektif dari seseorang gitu. Kalau orangnya qudroh mampu, tentu saja berbeda dengan orang yang tidak mampu. Dan ibadah itu biqadri thaqah mastata'tum gitu. Sesuai dengan kadar kemampuan gitu. Famtahin ya akhi bihadal mizan jami'al awamir wan nawahi al-waridah fil kitab wa sunnah wa ma in bana wa tafarra'a ala dalik min jami' aqwalil a'immah al-mujtahidin wa muqallidihim ila yaumiddin tajiduha, ya kan, kullaha la takhruj an martabatai takhfifin wa tasdidin walikullin minhuma rijalun kama sabaqa. Nah, cobalah wahai saudaraku, eksperimentasikanlah, implementasikanlah al-mizan ini, timbangan ini gitu, terhadap semua perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan terhadap sesuatu yang dibangun, yang sesuatu itu bercabang dari kitab dan sunnah itu, berupa apa? Berupa seluruh pendapat imam-imam mujtahid dan seluruh pendapat ulama muqallid sampai hari kiamat. Maka tajiduha, maka kalian atau kamu tidak akan menemukan semuanya itu, maksudnya seluruh pendapat imam mujtahid, muqallid dan amar nahi yang ada dalam kitab Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan maka kamu akan menemukan semuanya itu
tidak bisa lepas atau tidak bisa keluar dari dua martabatai, dari dua kondisi, dari dua level. Yang pertama takhfif, yang kedua tasydid. Yang takhfif itu meringankan dan yang tasydid itu memberatkan gitu. Walikullin minhuma rijal kama sabaqo, dan setiap dari takhfif dan tasydid, meringankan dan memberatkan itu ada ulamanya tuh. Yang berpendapat meringankan, ada ulamanya sendiri yang berpendapat memberatkan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Artinya ada kaul-kaul yang tasydid, yang keras, ada kaul-kaul yang takhfif, yang meringankan. Dan menurut kitab ini, mizannya, cara menimbangnya, kalau ada kaul yang tasydid, ada takhfif, itu cara menimbangnya diarahkan kepada konteks kondisi objektif yang berbeda-beda gitu. Artinya berbeda pendapat itu karena perbedaan kondisi gitu. Ulama misalkan contoh saja, contoh objektif. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ketika sekutu ya kan mau merebut kembali NKRI, datang ke Surabaya. Nah, Hadratus Syekh akhirnya mengeluarkan pernyataan yang sifatnya itu tasydid, kan, keras, yaitu resolusi jihad, ya kan? Dan dengan resolusi jihad ini bisa menggerakkan santri, anak bangsa, seluruh rakyat dari berbagai agama yang ada di Indonesia itu tumpah ruah bersatu mengusir dan melawan kolonialisme sekutu yang ada di Surabaya gitu. Nah, kenapa Hadratus Syekh itu mengeluarkan pendapat berupa resolusi jihad dan itu adalah tasydid, keras gitu? Karena kondisi objektifnya yang menuntut, yang memaksa Hadratus Syekh harus mengeluarkan resolusi jihad gitu. Tapi setelah merdeka, Indonesia merdeka gitu kan, tidak ada lagi kolonialisme, Hadratus Syekh tidak lagi mengobarkan jihad dalam pengertian perang dalam pengertian fisik. Tapi Hadratus Syekh kembali lagi ke pesantren, menganjurkan pada para santrinya untuk mengaji, menganjurkan kepada para alumni-alumninya, jaringan pesantren, jaringan kiai, jaringan NU untuk berdakwah melalui pengajian, melalui majelis taklim, melalui pesantren, madrasah. Jadi jihadnya kalau dalam keadaan damai itu bukan jihad fisik, perang, tapi jihad melawan kebodohan, yaitu melalui pendidikan, memberikan pencerahan. Nah, ini kondisi objektif yang menuntut Hadratus Syekh tasydid dan takhfif gitu. Nah, kalau pendapat-pendapat ulama itu begitu. Kalau menurut Al-Mizan, jadi cara mempertimbangkannya itu dilihat dari bukan perbedaannya, tapi kenapa perbedaan itu terjadi gitu. Karena kondisi objektifnya yang berbeda gitu. Nah, cuman dalam hal ini takhfif dan tasydid itu kan bersifat dinamis gitu ya. Jadi bersifat dinamis dan berubah gitu.
Tapi ini syariat yang seperti ini gitu. Jadi makanya sholih likuli zaman wal makan. Tapi ada orang-orang yang fikul zaman wal makan itu tasjid gitu. Di setiap tempat, di mana saja dia selalu keras, dalam kondisi apapun keras gitu pendapatnya. Nah ini sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi misalkan dalam keadaan damai ngajak perang itu, dalam keadaan orang bersatu ngajak bermusuhan, ngajak perpecahan. Dan ini tidak sesuai dengan syariat. Karena syariat itu takhfif dan tasdid, meringankan dan keras, itu sesuai dengan kondisinya masing-masing gitu. Nah, wa man tahaqqaqa bima dzakarna dzauqan wa kashfan kama kama qulna wa kashafana wajada jami'a aqwalil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim dakhilatan fi qawaidi syari'ati al-mutahharati wa muqtabisatan min syi'a'i nuriha la yakhruju minha qaulun wahidun anis syari'ati. Ya kan? Barang siapa yang menyatakan, ya kan, membuktikan tahakkuk terhadap penjelasan atau sesuatu yang kami jelaskan, menyatakan dzauqon, dzauq, perasaannya, artinya dia betul-betul mencicipi, betul-betul merasakan apa yang sudah dijelaskan, dan wakaspan, dan terbuka mata batinnya, ya kan? Sebagaimana kita juga merasakan sesuatu yang kita jelaskan, dan kita juga terjadi kasf, terbuka mata hatinya, ya kan. Nah orang itu jika demikian, ya kan, maka orang itu menemukan, ya kan, semua pendapat imam-imam ulama mazhab dan semua pendapat ulama muqallid itu dakhilah, adalah masuk ke dalam kaedah-kaedah syariat yang suci dan mensucikan, dan mengambil kemanfaatan dari sinar cahaya syariat. Dan tidak ada satu pendapat pun dari imam-imam mazhab dan muqallid itu yang keluar dari syariat. Jadi kalau orang yang dzauq, ya kan, merasakan, intuisinya merasakan, dan tersingkap mata batinnya, ya maka dia akan menyimpulkan bahwa semua pendapat ulama madhab dan ulama muqallid itu tetap berada di koridor kaedah-kaedah syariat yang suci dan mensucikan, dan tetap pendapat-pendapat ulama mazhab dan mujtahid dan muqallid itu adalah pendapat-pendapat yang mengambil manfaat dari sorotan sinarnya syariat gitu. Wasohat mutabaqatuhu qaulahu bil lisani, jangan anna sa'ira a'immatil muslimina ala hudam min rabbihim di i'tiqadihi dzalika bil jinan wa alima jazman wa yaqinan anna kulla mujtahidin musibun arja'a qawlihi al-musib wahidun la bi'ayni kama ya'ti idahu fil fusuli insyaallah ta'ala. Wa itafa'at tanaqudu wa ikhtilaf indahu fi ahkami syari'ah wa aqwali ulama'iha li'anna
kalam Allah Ta'ala wa Rasulahu sallallahu alaihi wasallam yadullu 'ala tanaqud wa kadzalika kalam a'imma 'inda man 'arafa miqdarahum wa ittala 'ala man aqlihim wa madda istinbatatiha. Nah ya. Jadi perkataan yang melalui lisan ya, yang menyatakan bahwa perkataannya seseorang bilisan dengan lidahnya, bahwa semua imam ya, ulama kaum muslimin itu mendapatkan petunjuk dari Allah ya kan. Lidahnya itu mutabaqah, sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hatinya, dan mengetahui secara pasti dan yakin bahwa setiap mujtahid, ulama mujtahid itu benar. Ya kan? Jadi antara hati, keyakinan hati dan statement lidah yang mengatakan bahwa seluruh imam mujtahid dan muqallid itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Tuhannya, itu memang seia sekata dengan hati dan ucapan itu, dan dia meyakini bahwa setiap ulama mujtahid itu benar gitu. Dan ya kan, waraja'an qaulihi al-musib wahidun la bi'ainihi kama sayati idahu fil fusul insyaallah taala. Dan dari perkataan mujtahid itu, yang benar itu ya kan, kembali satu ya kan, bukan bi'ainihi, bukan dzatiyah dari satunya itu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maksudnya gini, jadi setiap mujtahid itu benar, tapi benarnya itu dikembalikan kepada kondisi objektif dari bukti-bukti, dalil-dalil, istinbat yang digunakan oleh mujtahid itu. Tuh. Jadi ya memang subjektif, ya kan? Dan lawan dari absolut itu relatif gitu. Jadi setiap mujtahid benar, gitu kan? Tapi bukan perkataan benarnya itu bukan dalam pengertian secara mutlak gitu, benar berlaku untuk setiap tempat dan keadaan, bukan gitu. Tapi benarnya itu benar bagi dirinya karena sesuai dengan kondisi yang sedang direspon, yang sedang dijawab gitu loh. Nah, karena itu wa irtafa'at tanaqud wal khilaf indahu fi ahkam asy-syar'iyyah wa aqwalil ulama. Nah, karena itu pertentangan dan perbedaan menurut seseorang yang semacam ini bisa hilang gitu kan. Bisa mampu dihilangkan kontradiksi, paradoksalitas itu bisa dihilangkan dalam hukum-hukum syariat dan pendapat-pendapat ulama syariat gitu. Karena sesungguhnya perkataan Allah dan Rasulnya itu maha agung, maha suci dari tanakut, dari kontradiksi, dari ambivalensi atau dari paradoksalitas, paradok gitu ya. Wa kadzalika, demikian juga kalamul a'imma inda man arafa miqdarahum. Demikian juga perkataannya imam-imam mujtahid ya kan, menurut seseorang yang mengerti, memahami derajat dan kadar kemampuan dari imam-imam mujtahid itu. Wa ittala ala manazi aqwalihim
wa mawadi'i istimbatatiha, dan orang itu mentelaah, mempelajari ya kan, perdebatan pendapat-pendapat imam mujtahid dan tempat-tempat pengambilan dalil dari perkataan-perkataan imam mujtahid itu. Artinya gini, sebenarnya katanya khilafiyah itu bukan berarti perbedaan pendapat itu ya tanakut, paradok atau kontradiktif di antara imam-imam madhab itu. Pada hakikatnya itu bukan perdebatan, perbedaan pendapat dalam satu masalah, di mana masalah itu sama-sama dalam satu kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, gitu. Jadi bagi orang yang mengetahui kadar kemampuan dari imam-imam mujtahid dan mentelaah betul-betul, mengkaji betul-betul perbedaan-perbedaan pendapat antar madhab itu dan cara istimbat dari banyak madhab itu sebenarnya tidak sedang berbeda pendapat dalam sesuatu yang sama kondisinya, sama situasinya gitu. Artinya kalau misalkan ya dicontohkan, misalkan ada yang biasa dicontohkan itu gajah itu loh. Gajah sama-sama orang buta itu ya, lalu kemudian ada yang megang belalainya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang perutnya gitu ya. Yang megang belalai ditanya, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh, bentuknya memanjang lonjong gitu ya, misalkan. Orang yang memegang perut, gajah itu bentuknya seperti apa? Jawab seperti kendang atau seperti tong gitu ya. Bulat, lebar dan besar. Ada yang megang kaki, ditanya bentuknya gajah seperti apa? Bentuknya gajah itu seperti pohon yang berdiri tegak di atas bumi misalkan. Nah, atau dicontohkan seseorang itu melihat berlian. Di sisi kanan berlian terlihat warnanya kuning gitu. Di sebelah kiri terlihat warna merah. Ya, gitu. Nah, itu lalu berdebat bahwa ini berlian tuh warna kuning, di sini berkata warna merah gitu. Atau kondisi-kondisi sosial yang ingin jawab. Kayak misalkan contoh yang paling konkret itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada dua kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim itu kaul yang lama ketika di Baghdad, ketika di Hijaz, di Palestina. Lalu kemudian pindah ke Mesir. Di Mesir beliau memiliki kaul jadid, pendapat yang baru yang merevisi pendapat yang lamanya, yaitu kaul qadim gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Mizan, Al-Mizan ini, dalam timbangan versi kitab ini, bahwa kaul qadim, kaul jadid ini bukan kaul yang merevisi gitu. Atau menegasikan gitu. Tidak saling menafikan. Kaul qadim itu lahir dalam suhu, situasi, kondisi teritorial tertentu gitu kan. Lalu kemudian kaul jadid lahir
dalam kondisi, situasi, suhu, dan berbagai macam aspeknya tertentu. Lahir di Mesir, jadi kayak semacam fikih itu tergantung dengan teritorial juga. Fikih teritorial, misalkan di Mesir banyak air, di situ ada Sungai Nil, ya kan, yang bisa mendistribusikan airnya kemana-mana. Misalkan, kalau misalkan di Hijaz, misalkan di Palestina atau di Irak pada waktu itu, mungkin kondisi airnya kurang begitu baik misalkan, dan kondisi masyarakatnya, ada pasar, tidak ada pasar, pertanian, industri dan lain sebagainya, ini akan mempengaruhi pendapat seorang ulama sebagaimana Imam Syafi'i itu berubah pendapatnya. Itu ya, kaul qadim itu relevan dalam konteks situasi dan kondisinya. Kaul jadid pun relevan dalam konteks dan situasi dalam kondisi tertentu. Nah, itu kalau dalam cara pandang kitab ini, Al-Mizan gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya yang kontradiktif, paradok, tidak ada yang khilafiyah dalam satu persoalan yang betul-betul sama gitu. Jadi perbedaan itu terjadi karena merespon sesuatu yang berbeda sebenarnya, atau tinjauannya yang berbeda gitu. Sudut pandangnya yang berbeda sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda gitu. Fama min hukmin istanbatahul mustahidu illa wa huwa mutafarri'un minal kitabi awis sunnati aw minhuma ma'an. Nah, tidak ada hukum yang dihasilkan melalui istimbat, penggalian dalil oleh mustahid, kecuali hukum itu adalah cabang dari Al-Quran atau dari As-Sunnah atau dari kedua-duanya secara bersamaan, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Jadi tidak ada sikap keagamaan atau hukum syariat yang dirumuskan oleh mujtahid itu melalui penggalian dalil, itu tidak ada, kecuali itu betul-betul bercabang dari Al-Quran atau bercabang dari hadis atau bercabang dari kedua-duanya, yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Wala yaqdihu fi sihhati dzalikal hukm alladhi istanbatahu al-mujtahidu jahlu ba'dil muqallidina bima wadi'i istinbatatihi. Ya, tidak usah mencelalah gitu. Kesahihan hukum yang dirumuskan oleh mujtahid berdasarkan istinbatnya, berdasarkan penggalian hukum, penggalian dalilnya gitu. Siapa? Jahlu ba'dil muqallidin, bodohnya sebagian ulama pengikut mujtahid, ya kan, di tempat-tempat istinbat atau penggalian hukumnya mujtahid. Ya, artinya gini, kalau ada sebagian ulama muqallid, ya kan, itu tidak mengetahui gitu, tidak mengetahui bagaimana sih metodologi penalaran
ulama mujtahidnya itu ya tidak mengetahui gitu ya, di beberapa tempat gitu, di beberapa titik gitu, maka itu nggak usah dicela gitu loh. Itu maksudnya. Wa kullu man syahida fi ahadits wa kullu man syahida fi ahadits syariati au aqwali ulama'iha tanaqudan la yumkin radduhu fa huwa dhaifun nadhar. Setiap orang yang menyaksikan ya kan, di dalam hadis-hadis syariat, hadis-hadis syariat atau perkataan-perkataan, pendapat-pendapat ulama syariat ya kan, menyaksikan tanaqudon, bertentangan atau paradok ya kan, itu tidak mungkin menolaknya ya kan, fahuwa dha'f nadhar, artinya tidak mungkin menolak tanakud itu, paradoksalitas atau pertentangan itu, fahuwa dhaifun nadhar, maka orang itu lemah rasionalitasnya, lemah analisanya, lemah angan-angannya. Artinya gini, kalau ada orang itu menyaksikan ya kan pertentangan pendapat ulama itu, lalu kemudian tidak mampu menyelesaikannya atau tidak mungkin menolaknya, artinya membiarkan bahwa itu memang oh iya ini berbeda gitu. Ya hanya berbeda saja gitu, tanpa menganalisanya, tanpa mendudukkan pendapat-pendapat itu dalam konteks yang berbeda, maka orang itu dhaifun nadhar, lemah angan-angannya, lemah akalnya, lemah analisanya gitu. Walau annahu kana aliman bil adillah allati istanada ilaihal mustahid wa manazi'i aqwalihi lahamila kulla hadisin aw qawlin wa muqabilahu ala haliman ihtada martabatai syariah ya kan. Dan ketika seseorang itu alim, mengetahui dalil-dalil yang digunakan, istimbat, istanad, dalil-dalil yang digunakan oleh ulama mujtahid, dan mengetahui perdebatan atau perbedaan pendapat mujtahid, maka seseorang itu mengarahkan, membawa atau mengarahkan setiap hadis atau setiap perkataan atau setiap narasi dan pendapat yang membandinginya itu diarahkan kepada kondisi seseorang yang mengikuti pada dua martabat syariat, dua level syariat, yaitu takhfif dan tasydid. Tasydid dan takhfif, memberatkan dan meringankan. Artinya kalau orang alim gitu, orang yang ngerti kok ini terjadi perbedaan pendapat gitu ya, maka harus segera memiliki pertimbangan gitu, mizan. Oh ini perbedaan pendapat ini karena perbedaan misalkan situasi, kondisi gitu. Sehingga yang satu ini takhfif, yang satu ini tasydid gitu. Fa inna minal ma'lumi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukhatibun nasa ala qadri uqulihim wa maqamihim fi hadratil islami awil imani awil ihsani ya kan? Nah, maka sesungguhnya dimaklumi bahwa kita tahu bersama bahwa Rasulullah SAW itu menghitobi atau berbicara kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan akalnya, sesuai dengan kadar kemampuan akal manusia itu sendiri,
sesuai dengan makom levelnya manusia itu, apakah levelnya Islam ataukah iman ataukah ihsan gitu. Nah, jadi syariat itu juga dinarasikan itu berjenjang, ya kan, berlevel gitu kan. Sebagaimana Nabi Muhammad sendiri itu ketika menyampaikan ajaran, ya kan, ketika menyampaikan doktrin-doktrin Islam kepada manusia itu ala qadri uqulihim, disesuaikan dengan kadar kemampuan akal manusianya itu. Jadi Rasulullah itu beradaptasi dengan audiennya, ya kan. Jadi itu rendah hati. Bukan orang audien itu harus dituntut untuk beradaptasi ke Rasulullah gitu. Ya misalkan kita atau para sarjana gitu ya, bicara dengan tukang becak misalkan, bukan berarti merendahkan, ya harus biqadri uqulihim, harus sesuai dengan kadar kemampuan tukang becak gitu. Kalau mahasiswa bicara dengan temannya ya harus sebagaimana kalangan akademik gitu ya. Aduh, minum dulu. Nah, kalau dengan dosen, mahasiswa dengan dosen ya harus sesuai dengan beradaptasi dengan kadar rasionalitas atau intelektualitas dosennya. Nah, Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu kalau bicara, kalau ngajarin, ya kan, Islam itu dilihat audiennya. Apakah audiennya itu makomnya Islam, baru Islam, atau sudah Islam dan iman, atau sudah ihsan. Itu begitu. Nah, Imam Al-Ghazali juga membagi level manusia kelas. Jadi kelas sosial di dalam Islam itu membagi 3. Yang pertama awam, ya kan, orang awam. Yang kedua khos itu orang istimewa. Yang ketiga khawasil khawas, par excellence, atau manusia yang mumtaz lah ya, yang sempurna gitu ya. Nah, 3 level itu. Sehingga para ulama pun dalam menulis kitab itu biasanya juga kitab itu mau ditunjukkan ke mubtadiin misalkan, kalangan pemula gitu. Kitab ini misalkan ada lagi kitab untuk mutawasitin, pertengahan gitu kan. Lalu kemudian kitab ini untuk orang-orang yang kelasnya sudah lebih tinggi lagi, itu kelasnya para ulama dan lain sebagainya. Sehingga ada matan, ada mukhtasar, ada syarah, ada hasyiyah, ada hawamis, ada yang lainnya gitu ya. Nah, wa ta'ammal ya akhi fi qaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, ini al-ayah. Angan-anganlah wahai saudaraku, wahai temanku, tentang firman Allah ya, ketika al-a'rabi itu orang Badui Arab, orang Arab pedalaman, berkata, aku telah beriman gitu, aku telah beriman.
Lalu kemudian di dalam firman Allah menjawab, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu baru berislam. Walakin qulu aslamna. Nah, ini menarik ini. Jadi A'rabi, orang Badui, orang pedalaman, suku pedalaman, dengan PD-nya gitu kan, percaya diri bahwa amanah, kami sudah beriman. Lalu kemudian ditegur atau direspon oleh firman Allah, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna." Katakan kalian itu belum beriman, makomnya belum makom iman, tapi kalian itu baru makom Islam, gitu. Jadi Islam, iman, lalu kemudian ihsan gitu. Nah, syariat juga begitu. Itu. Makanya para ulama itu, ulama kita ya khususnya Nahdiyin itu kenapa tasamuh, toleran kepada orang awam, kepada masyarakat umum gitu ya. Karena tidak memaksakan kehendak. Karena para ulama NU itu mengetahui kondisi objektif di masyarakat awam, di masyarakat umum. Jadi terus banyak maklumi sambil mendampingi sedikit-sedikit dibawa ke arah amal soleh dan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi tidak pokoknya harus begini dan begitu gitu. Karena melihat dan beradaptasi ala qadri uqulihim. Ini syariat loh. Jadi ulama, ustadz, kiai, pendakwah, tukang dakwah gitu, tukang ceramah di medsos itu harus ala qadri uqulihim. Ketemu masyarakat luas itu harus ala qadri uqulihim gitu. Jadi kitanya yang harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan masyarakatnya yang harus beradaptasi dengan kita. Tuhitu ilman bima qulnahu wa illa fa aina khitabuhu li akabiri sahabah min khitabihi li ajlafil arab wa aina maqamu man baya'ahu sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil manshat wal makrah wal ma'sar wal maisir muyassar mimman talaba ayyubayya'ahu sallallahu alaihi wasallam ala salati subhi wal asri faqat duna ghairihima minas salawati wa duna zakat wal haji was siyam wal jihad wa ghairiha. Nah, turunnya ayat ini kan, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna ini ya kan? Karena pengetahuan atau sudah mengetahui sesuatu yang sudah kita jelaskan di atas. Kalau tidak sesuai dengan yang kita jelaskan di atas, kalau tidak bagaimana khitabuhu, apa perkataannya Nabi untuk para akabir sahabat yang pembesar para sahabat, ya kan, dari khitabnya perkataannya Nabi untuk li ajlafil arab. Ajlafil arab itu orang Arab yang keras kepala. Itu. Artinya khitabnya atau doktrinnya Nabi untuk akabir sahabat, yang para sahabat yang besar, para pembesar, ya tentu beda gitu dengan khitabnya atau perkataannya Nabi kepada orang-orang Arab yang keras kepala gitu. Nah, di mana makomnya orang
yang berbeat atau yang mengikuti Nabi mendengarkan dan taat dalam semua kondisi, baik dalam kondisi sehat, segar, brigas, terengginas, ya, dalam keadaan terpojok, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan dipermudah, gitu. Ya. Dari mimman taba'a bay'ahu ala sholati subhi wal asri faqad duna ghairihi, daripada seorang yang baiat kepada Nabi hanya melakukan sholat subuh dan asar saja, tapi tidak melakukan sholat yang lainnya, tidak bayar zakat, haji, puasa, jihad, dan lain sebagainya. Artinya maksudnya ingin dikatakan bahwa ada akabir sahabat yang besar yang selalu senantiasa bersamai Nabi dalam suka dan duka, dalam kondisi susah dan dalam kondisi dipermudah oleh Allah, dalam kondisi terdiskriminasi pada saat itu atau dan macam-macamnya. Nah, ya kan, artinya solidaritas kepada nabinya itu sami'na wa ata'nanya itu 100%. Tentu saja para sahabat yang seperti ini makomnya ya tentu saja berbeda. Yang berbeda dengan makomnya orang yang berbeat kepada Rasul tapi hanya mengamalkan sholat duhur dan sholat asar saja, sementara sholat yang lain tidak, misalkan. Tentu saja akabir sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi, suka dan duka, tentu saja berbeda makomnya dengan al-A'rabi, ajlaf, al-Arab, orang-orang yang keras kepala, gitu. Gitu. Jadi kan dakwah Nabi yang masih muda itu ya, tentu saja kan dalam kondisi objektifnya, kalau dalam penjelasan kitab ini ada orang yang beat, ya kan, kepada Nabi, declare masuk Islam, tapi dia masih hanya melakukan sholat subuh dan asar saja, belum melakukan sholat-sholat yang lain, belum bayar zakat, belum puasa, ya kan. Yang namanya dakwah, Nabi tidak bisa memaksakan orang itu harus melakukan seluruh ibadah, gitu kan. Nah, ada orang yang semacam itu di zaman Nabi, gitu. Apalagi zaman sekarang, gitu kan. Nah, di zaman Nabi ada, gitu. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini atau iman tapi tidak mengamalkan ibadah-ibadah, misalnya, artinya biasanya diistilahkan dengan Islam KTP, misalkan, ya, di umumnya kan. Nah, itu ada zaman Nabi itu. Nah, masa kata Sya'roni ini, masa disamakan levelnya dengan akabir sahabat yang sangat setia dengan Nabi, menjalankan semua ibadah, gitu. Ya tentu beda, kata gitu. Wa qad tabi'a al-a'immatu al-mujtahiduna wa muqallidum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan sungguh para imam-imam mujtahid dan ulama muqallidnya mujtahid itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, atas atas semua perintah dan larangan, atas semua ibadah itu. Fama wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaddada fihi adatan syaddidu fihi
amr kana aw nahyan. Nah ini, kalau ada sesuatu ya, yang para imam mujtahid itu menemukan bahwa Rasulullah itu mempertegas tasdid, mempertegas pada umumnya terhadap sesuatu itu, maka imam mujtahid itu pun mempertegas atau memperkeras sesuatu itu sebagaimana Rasulullah, baik dalam konteks amar perintah maupun dalam konteks nahi larang. Jadi kan standarnya kan tasdid dan takhfif. Tasdid itu keras, ketat ya, dan kalau takhfif itu ringan dan longgar. Nah, kalau Rasulullah itu dalam beberapa hal itu bersikap tasdid, bersikap keras, bersikap ketat gitu kan. Dan imam mujtahid itu mengetahuinya dalam keterangan hadis dan Quran, maka imam mujtahid pun mengikuti. Karena kondisi objektif Rasulullah menuntut Rasulullah itu tasdid, keras, ketat itu, baik dalam perintah maupun dalam larangan, maka imam mujtahid pun mengikuti sama-sama ketat dan tegas gitu. Wa ma wajaduhu khaffifu fihi. Nah, dan sesuatu yang para imam mujtahid itu menemukan bahwa Rasulullah itu meringankan sesuatu itu, maka para imam mujtahid pun meringankan sesuatu itu. Jadi ini bukti ittiba wa qad tabi'at tadi, al-imam al-mujtahid Rasulullah itu. Jadi pertimbangan takhfif dan tasydid ini ada landasannya, yaitu af'alur rasul, aqwalur rasul gitu. Perbuatan dan perkataan Rasul gitu. Kalau perbuatan dan perkataannya Rasul itu tasydid, ketat, ya maka ikut tasydid. Kalau takhfif, ringan, ikut takhfif gitu. Fa'tamid ya akhi ala i'tiqadi ma qarartuhu wa bayantuhu laka fi hadhil mizan. La yadurruka gharabatuha fa innaha min ulumi ahlillahi ta'ala wa hiya aqrabu ila tariqil adab ma'al a'immah mimma ta'taqiduhu anta min tarjihi madhabin ala madhabin ghairi tariqin syar'iyyin. Nah, maka berpegang teguhlah wahai saudaraku, wahai temanku, untuk meyakini atas apa yang telah kita tetapkan, atas apa yang telah kita jelaskan kepadamu fi hadhil mizan, di dalam inilah timbangan, di dalam inilah kitab timbangan. Dan janganlah keanehan-keanehan, kesulitan-kesulitan yang ada di dalam mizan, di dalam kitab mizan ini membahayakanmu gitu, atau merugikanmu. Karena sesungguhnya al-mizan, kitab mizan ini katanya, itu dari ilmunya ahlillah. Ahlillah itu orang yang dekat kepada Allah itu. Nah, kita flashback ke depan. Kenapa Imam Sya'rani itu berani mengatakan min ulumi ahlillahi ta'ala itu, bahwa kitab mizan ini itu dari ilmunya orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan keluarganya Allah. Ahlillah itu memang cara kafiah keluarga, tapi kepada orang-orang dekat kepada Allah. Karena mizan al-min ini sebelum dicetak secara masif
itu diajukan dulu, dikonsultasikan dulu kepada para waliullah, kepada ulama, akbirul ulama, ulama-ulama besar pada masa itu. Jadi kitab Mizan ini dibagikan ke para ulama-ulama besar, para waliullah, suruh membaca, suruh mengkoreksi, suruh mengkritik jika ada kesalahan gitu. Nah, setelah proses itu dilalui, baru kemudian kitab ini baru dicetak. Setelah mendapatkan masukan dari para waliullah, setelah mendapatkan masukan dari akabirul ulama, ulama-ulama besar pada masa itu. Makanya lalu kemudian kitab ini diklaim oleh Imam Sya'rani ini min ulumi ahlillahi ta'ala gitu. Dan kitab ini akrab ila thariqil adab, jadi lebih mendekati jalan etika tata krama kepada imam-imam mujtahid, sebagaimana sesuatu yang engkau yakini, yaitu tarjih madhab ala madhab bi ghairi thariqin syar'iyyin, katanya. Mentarjih satu madhab dengan madhab yang lain, tapi tidak melalui jalan syariat gitu. Nah, ini lebih dekat kepada lebih sopan, lebih dekat pada thariqil adab gitu. Aina qaulu man yaqul inna sa'irul a'immatil muslimin awil a'immah al-arba'a al-an ala hudam rabbihim zahiran wa batinan mimman yaqul thalathatu arba'ihim aw aktsaru ala ghairil haq fi nafsil amri. Nah, ini jadi di mana perkataan orang yang mengatakan bahwa seluruh imam-imam muslimin atau imam-imam yang ada 4 sekarang ini mendapatkan petunjuk dari Tuhannya baik lahir maupun batin. Mana katanya dari orang yang mengatakan 3 dari 4 pendapatnya Imam Al-Arba'ah, imam yang 4 atau lebih Allah wa haq fi nafsil amri, itu ada pada ketidakbenaran. Jadi gini, ada orang yang dengan gagah gitu mengatakan 3 dari 4 pendapatnya Imam Al-Arba'ah yang 4 itu ala ghairi haq, itu tidak benar, atau aksar malan, ada yang mengatakan bahkan lebih dari itu. Berarti 4 ada 4 kesalahan dari 4 perkataan, berarti salah semua dong. Nah, ini bagaimana? Masa orang yang berkata demikian tapi dia mengatakan bahwa para imam mujtahid itu ala hudam rabbihim, memiliki petunjuk hidayah dari Tuhannya? Ya kan nggak mungkin. Orang itu kan orang yang menyalahkan tapi mengatakan bahwa imam madhab itu mendapatkan petunjuk dari Tuhannya gitu. Wa in aradta ya akhi an tu'allima nafasata hadhil mizani wa kamala ilmi daqaiqiha bisyari'ati min ayatin aw akhbarin wa atharin wa aqwalin, fajma' laka arba'atan min ulama'il madhahibil arba'ah waqra' alaihim adillata madhahibihim wa aqwala ulama'ihim wa ta'alilihim allati satiruha fi kutubihim. Nah, ya kan? Jadi, dan ketika kamu menghendaki, wahai saudaraku, wahai temanku, menghendaki apa? Ingin mengetahui indahnya kitab Mizan ini, gitu kan? Dan ingin mengetahui sempurnanya
pengetahuan orang yang mencicipinya, yang mencicipi mizan dengan syariat dari ayat-ayat Al-Quran, berupa akhbar, ya cerita-cerita, asar, dan pendapat-pendapat ulama, maka kumpulkanlah kamu empat pendapat dari ulama madhab yang ada 4, dan bacalah empat-empatnya itu adillata madahibihim, dalil-dalilnya dibaca, lalu kemudian pendapat ulamanya ditelaah, ta'alilnya, elatnya, sebab-sebabnya, lalu kemudian logikanya, ya kan, yang ada di dalam kitab-kitabnya itu. Jadi kalau ingin mengetahui indahnya kitab Mizan ini, ya kan, dalam menyikapi berbagai pendapat itu, ya dibaca dulu, katanya. Berbagai pendapat itu dibaca, dalilnya dipelajari, ta'alilnya, elatnya, sebabnya, lalu logikanya, istinbatnya, gitu, manhajnya, yang metodologinya itu dibaca dulu di dalam kitab-kitab ulama al-arba'ah itu, yang 4 itu. Wandur kaifa yatajadaluna wa yud'ifu ba'duhum adillata ba'din wa aqwala ba'din wa ta'lu aswatuhum ala ba'dihim ba'dun hatta ka'annal mukhalifa liqali kulli wahidin qad kharaja 'anis syari'ati wa la yakadu ahaduhum ya'taqidu dhalikal waqt anna sa'iral a'immah al-muslimin ala hudan min rabbihim abadan bi khilafi sahibi hadil mizan fa innahu jalisun ala mansabin fi sururin wa tuma'ninatin kasultanin hakimin bimartabatai mizanihi ala kulli qawlin min aqwalihi la yara qawlan wahidan min aqwalihim kharijan an martabatil mizan min takhfifin aw tasdidin bal yara asyi'ata qabilatan li kulli ma qaluhu li wus'iha. Oke. Agak panjang. Ya, jadi dan wangdur kaifa, lihatlah bagaimana para ulama itu berdebat, itu kan, yujadilun, yatajadur, berdebat, lalu kemudian sebagian melemahkan dalil sebagian yang lain, ya kan, atau sebagian pendapat melemahkan sebagian pendapat yang lain. Dan suara sebagian mereka itu lebih tinggi dari sebagian suara yang lain, atau lebih tinggi dari sebagian suara dari sebagian yang lain, sehingga seolah-olah, ya kan, seolah-olah orang yang menyelisihi atau orang yang berbeda, ya kan, pendapat dari salah satu dari madhab 4 itu telah keluar dari syariat. Padahal sebagian dari imam 4 itu meyakini, salah satu dari mereka itu meyakini bahwa setiap imam umat muslim itu mendapatkan petunjuk dari Allah selamanya. Ini berbeda dengan pemilik Mizan atau kitab Al-Mizan ini. Artinya kalau Al-Mizan, Sohibul Mizan, pemilik kitab Mizan ini itu duduk, ya kan, dalam keadaan surur, bahagia, tumak menina, anteng,
apa bersahaja gitu, seperti raja dan hakim terhadap dua martabatai mizanihi, dua level timbangan atas setiap perkataan, setiap pendapat dari pendapat-pendapat imam yang ada 4 itu. Artinya gini, jadi ini menggambarkan bahwa orang yang tanpa menggunakan standar kitab mizan ini itu seakan-akan dia melihat perdebatan imam 4 madhab itu seakan-akan itu sebagian itu meninggi suaranya atas sebagian yang lain. Artinya perdebatan yang sangat keras gitu, perdebatan yang sangat keras gitu. Jadi seolah-olah karena saking kerasnya, seolah-olah kullu wahid, masing-masing dari 4 madhab itu menyatakan barang siapa yang berbeda dengannya, maka dia keluar dari koridor syariat gitu, seakan-akan begitu. Nah, itu tidak berlaku bagi orang sahibu hadil mizan gitu, bagi orang yang memiliki timbangan dalam kitab ini. Itu karena orang yang memiliki timbangan ini, dia akan menghadapi perbedaan pendapat itu dalam keadaan senang, dalam keadaan damai gitu, karena dia meyakini bahwa dengan timbangannya ala kulli qaulin min aqwalihi, setiap masing-masing dari pendapat 4 madhab itu tidak melihat satu pendapat pun dari pendapat mereka itu keluar dari timbangan martabat itu, berupa takhfif atau tasjid. Bahkan bahkan dia melihat syariat itu menerima segala sesuatu yang telah kita menerima dari semua pendapatnya imam madhab gitu, karena syariat itu luas gitu, liwus aiha gitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau orang yang menggunakan pertimbangan al-mizan yang ada dalam kitab mizan ini gitu, dia pertama, dia tidak melihat perbedaan pendapat itu perbedaan yang saling menegasikan, yang saling menafikan. Yang kedua, tidak melihat bahwa salah satu dari pendapat yang berbeda-beda itu tidak ada satupun yang lepas dari konteks takhfif dan tasjid gitu, dalam konteks meringankan dan memberatkan gitu. Nah, bahkan katanya dia melihat syariat itu menerima likulli maqaluhu liwus'iha, menerima segala pendapat, segala pendapat imam madhab itu. Dicontohkan di sini ada 4, padahal di penjelasan berikutnya itu ada lebih dari 4, hampir 14 madhab akan dibahas di kitab ini. Itu masuk tetap dalam konteks syariat, tapi perbedaan itu karena perbedaan martabat atau level, bisa diartikan kondisi dan situasi yang berbeda. Syariat menampungnya karena syariat itu liwus'iha, karena syariat itu jembar, syariat itu lapang dan luas, sehingga bisa menampung
berbagai perbedaan dan keragaman pendapat. Demikian ngaji kita malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.